kita lanjutkan kajian sebelumnya terkait bagaimana kita melakukan ihram. Disunahkan sebelum ihram itu mandi sunnah ihram. Ini kalau ihramnya memungkinkan ya. Kalau nanti ihramnya di pesawat ya sebelum berangkat lah kita mandi itu. Kemudian memakai wewangian di badan, bukan di pakaiannya ya, bukan di pakaiannya. Kemudian sholat sunnah ihram. Ini yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunnahkan memang pakaian yang dipakai itu berwarna putih. Jadi kalau tidak putih sebetulnya sah saja umroh atau hajinya. Kemudian kalau laki-laki itu tidak memakai pakaian yang berjahit. Maksud berjahit di sini ya pakaian kayak kemeja, gamis dan sebagainya. Adapun kalau kain ihramnya misalnya bolong kemudian dijahit maka tidak mengapa. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak mengapa itu. Kemudian memakai sendal. Kalau tidak ada sendal, pakai sepatu, tetapi jangan sepatu yang menutup mata kaki. Sebagaimana Rasulullah katakan, malam yajid an-na'lain falyalbis khuffain. Siapa yang tidak mendapati sendal, maka hendaklah memakai khuf, sepatu. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Dan hendaklah khufnya itu dipotong sehingga di bawah mata kaki. Ini untuk sepatunya. Wa yajibu 'alal mar'ah faqat an takshifa wajhaha wa kaffaiha. Nah, yang wajib bagi wanita itu hanyalah membuka muka. Jadi ini tidak boleh ditutup dan juga kedua telapak tangan, sehingga tidak boleh pakai kaos tangan untuk para ibu-ibu. Maksud menutup muka ini tutup yang nempel di wajah. Ya, kalau agak jauh gitu kayak misalnya topi ninja yang ke depan gitu ya, ada tutupannya itu tidak mengapa untuk wanita. Dan laki-laki juga tidak boleh pakai topi. Kalau membawa tidak masalah membawa, tapi jangan dipakai. Kalau berteduh atau pakai payung itu tidak mengapa. Niat ihramnya kemarin sudah kita bahas ya. Intinya di dalam hati menyengaja untuk umroh ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau dilafatkan begitu, sengaja aku berumroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilan engkau ya Allah ya, panggilan umroh. Bisa juga umroh badal. Nawaitul umrata an fulan bin fulan misalnya. Aku niat umroh untuk si fulan bin fulan. Sebut namanya. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sama. Tinggal disebut, diniatkan dalam hati kita umroh badal atau pengganti untuk si fulan. Ini di kitab Takrirat. Kemudian tempat mikot juga sudah kita bahas. Ya. Nah, yang jadi masalah nanti adalah kita ini umroh lewat pesawat ya. Kalau ke Madinah lewat darat berarti mikotnya di Bir Ali ya. Kalau lewat pesawat ke Jeddah, nah ini yang jadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah di pesawat ya, disamakan di darat? Ini sebagian ulama berpendapat begitu. Fatwa ulama Arab Saudi. Jadi ya saat pesawat itu melewati daerah Kornul Manazil atau Yalamlam atau di mana tempat mikot itu dilewati pesawat, maka niat atau ihram mau umroh atau haji lewat situ saat pesawat. Nah ini pilot beritahu nih, ini kita mau melewati Yalamlam atau daerah Kornul Manazil, maka saat itu jamaah segera yang laki-laki pakai pakaian ihram segera berniat. Dan sebetulnya memakai pakaian ihram bagi laki-laki itu boleh sebelumnya. Jadi tidak mesti pas di tempat mikot. Sebelumnya boleh. Cuma masalahnya kalau sebelumnya ini perjalanannya panjang kan agak ribet mungkin ya, di pesawat pakai pakaian ihram 7 jam gitu agak berat. Nggak tahu nanti gimana lah Ustaz Safri. Apa di pesawat itu ada pemberitahuan, oh kita sebentar lagi masuk Yalamlam, sehingga bisa ada ya Betul, Ustaz ya? Iya, jadi kan kalau memang kita rutenya dari
Indonesia ya menuju Jeddah ataupun Madinah itu biasanya yang disampaikan gitu untuk sudah melewatin tempat mikot gitu. Nah, Oke, kita ini pakai pendapat kedua. Nah, ini yang dipakai oleh Kemenak, ya, Kemenak RI, hmm, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia. Kalau ulama yang lain seperti Syekh Mustafa Az-Zarqa, juga dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik, juga pandangannya Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri, memang kalau nggak melewati tempat mikot itu tadi ya nggak mengapa di mana pesawat mendarat itu, kalau mau pakai pendapat ini. Tapi kalau yang strik sekali, ya mesti di dalam hadis itu ada daerah-daerah itu yang dilewati. Kalau memang ngikut ke situ ya sah saja insya Allah. Tapi kalau mau menghilangkan keraguan tadi, andai di pesawatnya diberitahu begitu, maka akan lebih menenteramkan hati lah insya Allah begitu. Dari sisi ini ya. Yang jelas dua-duanya ada kaulnya. Nah, kita bahas larangan-larangan saat ihram. Pertama tadi memakai pakaian berjahit. Baik itu pakaian dalam atau pakaian luar ya. Jadi celana dalam, kaos oblong tetap enggak dipakai itu. Tapi kalau sabuk masih diperbolehkan ya. Kemudian enggak boleh memakai penutup kepala. Ya. Kayak kopiah, topi, sorban yang nempel di kepala enggak boleh. Yang ketiga menyisir rambut ya, itu juga tidak boleh. Mencukur dan mencabut rambut di badan tidak boleh juga, bulu hidung termasuk. Memotong kuku, memakai parfum dan minyak-minyak yang lain. Sehingga hati-hati ini kalau mandi ya tidak usah pakai sabun dulu. Kalau masih pakai ihram sebelum tahallul. Berburu akad nikah ya tidak boleh juga, maupun menikahkan tidak boleh, termasuk jima ya, jima dengan istri, apalagi dengan istri orang itu lebih nggak boleh lagi di umroh atau enggak. Bercumbu rayu dengan istri disertai syahwat ini tidak boleh juga. Memotong dan mencabut tumbuhan dan pepohonan ya. Insya Allah di sana tidak banyak kalau lah. Memakai kaos tangan itu juga tidak boleh bagi wanita, dan nggak boleh menutup muka. Jadi rukun pertama ihram dari mikot. Misalnya taruhlah tadi di Jeddah ngikuti pendapat yang ditegaskan oleh Kemenak maupun MUI, berarti di Jeddah sudah pakai pakaian ihram ya, kemudian niat untuk ihram, berangkat menuju Masjidil Haram. Sampai ke masjid, kemudian tawaf ke Ka'bah, tawaf di Baitullah. Ini rukun kedua. Caranya berputar mengelilingi Ka'bah. Ada niat dan cara tertentu.